Hai semuanya, perkenalkan aku Mesya Dilamuti dengan NIM 124430016. Jadi di sini kita tuh bakal bahas mengenai sebuah hak dan sebuah kewajiban yang dimana kedua hal ini gak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi apa itu sih kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Contohnya itu seperti mematuhi aturan, membayar pajak, mengikuti kegiatan sosial lainnya. Lalu apa sih sebuah hak itu? Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita menjalankan kewajiban tersebut. Contohnya seperti mendapatkan hak kesehatan, hak pendidikan, dan juga hak hukum. Jadi kalau misalkan kita menjalankan sebuah kewajiban, itu tuh bakal mendapatkan sebuah hak. Kalau misalkan setiap warga negara menjalankan sebuah kewajibannya dengan benar, maka semua hak itu akan didapatkan secara adil dan merata. Nah, yuk kita simak bersama-sama video drama singkat mengenai hak dan kewajiban. Selamat menonton. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Kita ketemu lagi ya teman-teman di pelajaran keluarga negaraan kita hari ini. Dulu saya kemarin dulu. Nah, saya nulis tadi saya ingin kemana dulu, tapi saya nulis bahwa hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kemarin saya sudah menyampaikan materinya, tapi untuk saat ini kalian akan berdiskusi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Untuk itu, saya minta teman-teman semuanya untuk berbagi di dua kelompok sekarang. Jangan ada yang lama ya. Ini kelompok satu dan ini kelompok dua. Jadi saya akan kasih ke kalian 10 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kita akan melakukan presentasi, oke? Hak dan kewajiban mahasiswa. Kalau menurut lo gimana? Menurut gua, mahasiswa itu bebas berpendapat dan mendapatkan fasilitas belajar yang layak. Tapi sebelum mereka mendapatkan hak, mereka harus berkewajiban untuk belajar sungguh-sungguh dan menjaga etika serta menjaga privasi kampus. Tapi kalau cuma menuntut hak gak tanggung jawab, gak ada nggak sih buat yang lain? Kalau menurut saya tuh sih ya, ini kan kita membahas mengenai hak dan kewajiban, dimana kan kita sebagai sekelompok ini kan harus mempunyai perspektifnya masing-masing. Nah, menurut kamu sendiri itu hak dan kewajiban itu gimana? Kalau menurut aku sih kita punya hak buat didengar, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk menghargai orang lain yang berbicara. Masuk akal sih. Tapi kalau misalnya dari perspektifku itu sendiri, hak dan kewajiban itu ibaratnya layaknya seperti uang, yang dimana ini tuh merupakan komponen yang tidak bisa memisahkan satu sama lain. Berarti keduanya harus saling berkaitan. Kalau semua orang sadar akan kewajiban, hak orang lain juga akan terpenuhi lah. Masuk akal sih semuanya. Berarti kedua itu harus seimbang ya? Ya, benar sekali. A few moments later. Nah, jadi dalam 10 menit, kelompok siapa dulu nih yang mau maju presentasi? Kelompok satu, kelompok dua. Oke, kelompok dulu kewajiban. Bukan kelompok. Ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kesimpulan mengenai perspektif mengenai hak dan kewajiban. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadla Dewa Effendi dengan NIM 124430095. Perkenalkan, saya Ola Judia dengan NIM 124430088. Perkenalkan, nama saya Adaya Muzafar dengan NIM 1247081. Baik, di sini kami akan menunjukkan suatu kesimpulan dari perspektif kami mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu adalah hal yang tidak bisa dianggap remeh, karena hak dan kewajiban adalah hal yang harus dijalankan secara bersama, tidak bisa salah satunya. Karena apabila terjadi ketidakseimbangan, maka hak itu sendiri tidak akan ada nilainya dan kewajiban itu sendiri tidak akan ada maknanya, tidak akan diimplementasikan. Dari kelompok kami, sekian perspektif. Dan selanjutnya kelompok satu boleh langsung maju ke depan. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Saya Pak Alfi dengan 124430099. Saya Sandra Widari dengan 124430058. Saya Muhammad Rafiq dengan NIM 1244300. Jadi kesimpulannya adalah hak dan kewajiban adalah sesuatu yang harus berjalan dengan seimbang.
Kita tidak bisa menuntut hak tanpa menjalankan semua kewajiban. Dalam lingkungan kampus, kita mendapatkan hak, yaitu mendapatkan pengajaran yang baik, serta mendapatkan fasilitas yang baik. Tapi kita juga berkewajiban, yaitu menjaga nama baik kampus, serta belajar dengan sungguh-sungguh, serta menjaga fasilitas kampus. Jadi jika kewajiban sudah terlaksanakan, maka hak pun akan terpenuhi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, jadi kalian sudah bisa menginformasikan hasil dari hak dan kewajiban warga negara. Nah, untuk kata-kata yang tadi kalian perhatikan itu juga merupakan dari hak dan kewajiban kalian, yaitu kalian mencari ilmu, berdiskusi, mendengarkan, dan juga bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Jadi untuk kelas hari ini kita cukup akhiri. Boleh pulang, saya izinkan. Terima kasih teman-teman. Dari apa yang aku lihat, hak dan kewajiban bukan soal siapa yang lebih dahulu dijalankan, tapi tentang kesadaran saat kita menunaikan kewajiban, kita membuka jalan untuk hak kita sendiri dan hak orang lain. Jika setiap orang sadar akan perannya, hidup bernegara akan lebih adil dan harmonis.